Selamat pagi, Bu Kle dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk topik yang kami dapatkan yaitu capital budgeting atau penganggaran modal. Untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan saya, Antonia Dita Sendi Pratiwi dengan NIM 1921140056, kemudian Cynthia Permatasari dengan NIM 1921140058, dan yang terakhir yaitu Bara Satrio dengan NIM 2021141163. Sebagai pengantar, ada definisi dasar yaitu komponen yang telah disediakan investor berbagai jenis utang, saham, preferen, dan ekuitas biasa disebut komponen modal atau capital components. Artinya, setiap kenaikan dalam total aset harus ditandai oleh kenaikan dalam satu atau lebih komponen modal di atas. Di slide berikutnya, dijelaskan tentang simbol dari ketiga komponen di atas. Untuk simbol-simbol yang dimaksud, yaitu RD, yaitu biaya komponen utang sebelum pajak, kemudian RD, dalam kurung 1 min T, biaya komponen utang setelah pajak. Untuk RP, yaitu biaya komponen saham preferen, kemudian RS, biaya komponen ekuitas biasa, kemudian ada 3 ini, yaitu WD, WP, dan WC, yang masing-masing merupakan target bobot utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Untuk proporsi sasaran utang, saham preferen, dan ekuitas biasa bersama-sama dengan biaya dari komponen-komponen tersebut digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau biasa kita sebut dengan WACC. Yang selanjutnya yaitu formula menghitung WACC sendiri. Untuk rumus dari WACC sendiri yaitu persentase utang dikali dengan biaya utang setelah pajak ditambah dengan persentase saham preferen dikali dengan biaya saham preferen, kemudian ditambah dengan persentase ekuitas biasa dikalikan dengan biaya ekuitas biasa. Atau biasa rumus singkatnya yaitu WDRD dalam kurung 1 min T ditambah dengan WPRP ditambah dengan WCRS. Yang selanjutnya yaitu biaya utang atau RD. Tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan atas utang yang baru didefinisikan sebagai biaya utang sebelum pajak atau before tax cost debt. Namun, biaya untuk menghitung rata-rata tertimbang adalah RD min T atau biaya utang setelah pajak. Untuk rumus dari biaya utang setelah pajak sendiri, yaitu tingkat bunga dikurang dengan penghematan pajak atau RD min RDT atau RD dalam kurung 1 min T. Sebagai catatan biaya utang, kita menggunakan biaya utang setelah pajak dalam menghitung WACC karena kita ingin memaksimalkan nilai saham perusahaan dan harga saham bergantung pada arus kas setelah pajak. Yang selanjutnya yaitu biaya saham preferen. Komponen biaya saham preferen atau cost preferred stock yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang adalah dividen preferen atau DP dibagi dengan harga saham preferen saat ini yaitu PP. Biaya komponen saham preferen dituliskan dengan rumus RP sama dengan DP per PP. Yang selanjutnya yaitu biaya saldo laba atau disingkat dengan RS. Di bawah ini ada beberapa pendekatan untuk menghitung saldo laba. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan CAPM dengan rumus RS sama dengan RRF plus buka kurung RPM dikalikan dengan BI atau RRF ditambah dalam kurung RM min RRF dikalikan dengan BI. Persamaan di atas menunjukkan bahwa estimasi
CAPM akan dinilai RS adalah sama dengan tingkat bebas resiko. RRP ditambah premi resiko yang sama dengan premi risiko saham rata-rata atau RM min RRF. Yang kedua yaitu pendekatan imbal hasil obligasi ditambah premi risiko. Penelitian empiris menunjukkan bahwa premi risiko atas saham suatu perusahaan dibandingkan obligasinya pada umumnya berada di kisaran 3 hingga 5 poin persentase. Untuk rumus RS sendiri yaitu imbal hasil obligasi ditambah dengan premi risiko sama dengan 10% ditambah 4% dikalikan dengan estimasi didapat hasil 14%. Kemudian pendekatan imbal hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan atau arus kas diskonto dengan rumus PO sama dengan DT per buka kurung 1 plus RS tutup kurung pangkat T. PO sendiri merupakan harga saham saat ini, kemudian DT adalah dividen yang diharapkan akan dibayarkan pada tahun periode tingkat pengembalian yang diminta. Jika dividen diharapkan tumbuh dengan tingkat konstan, maka persamaan di atas akan menjadi PO sama dengan D1 per RS dikurang dengan 1 min G, 1 per G. Kemudian, kita dapat mengetahui nilai biaya saldo laba, yaitu RS, untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang diminta atas ekuitas biasa, di mana bagi investor marginal akan sama dengan pengembalian yang diharapkan. Untuk RS sendiri, rumusnya yaitu UI per PO ditambah dengan G yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu biaya saham baru atau RE. Pendekatan DCF dapat diadaptasi untuk memperhitungkan biaya emisi dengan menggunakan persamaan berikut untuk biaya saham baru atau RS. Biaya ekuitas dari saham biasa baru yaitu RS sama dengan D1 per PO buka kurung 1 min F ditambah dengan G. Di sini untuk F sendiri merupakan persentase biaya emisi atau flotation cost yang dibutuhkan untuk menjual saham baru, sehingga PO dalam kurung 1 min F adalah harga neto per lembar saham yang diterima oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau gabungan, atau biasa kita kenal dengan WACC. Di bawah ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi WACC sendiri. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan dan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan perusahaan, diantaranya tingkat bunga dalam perekonomian, tingkat umum harga saham, dan tarif pajak. Kemudian untuk faktor-faktor yang dapat dikendalikan, yaitu mengubah struktur modal perusahaan, mengubah rasio pembayaran dividen, dan mengubah keputusan penganggaran modal. Dasar-dasar penganggaran modal atau capital budgeting. Yang pertama adalah definisi penganggaran modal. Definisi penganggaran modal ini dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan pengeluaran atas aset yang arus kasnya diperkirakan akan terjadi di atas periode waktu 1 tahun. Atau bisa juga didefinisikan sebagai proses analisis proyek secara keseluruhan dan memutuskan proyek mana yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Selanjutnya adalah perbedaan antara penganggaran modal dengan valuasi efek.
Yang pertama adalah saham dan obligasi ada di pasar efek, dan investor bebas memilih dari kumpulan yang tersedia. Sedangkan dalam penganggaran modal, perusahaanlah yang menciptakan proyek. Yang kedua adalah kebanyakan investor di pasar efek tidak memiliki pengaruh atas arus kas yang diberikan oleh investasi mereka, sementara perusahaan memiliki pengaruh yang besar pada hasil proyek-proyeknya. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi proyek. Yang pertama untuk penggantian yang ditujukan untuk tetap melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Yang kedua adalah penggantian dengan tujuan untuk pengurangan biaya. Lalu selanjutnya perluasan produk atau pasar yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah perluasan ke produk atau pasar baru. Selanjutnya adalah proyek keselamatan dalam lingkungan hidup dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah nilai sekarang neto atau net present value. Nah, ini didefinisikan sebagai ukuran langsung dari kontribusi proyek pada kekayaan pemegang saham dan merupakan kriteria utama. NVP ini, maksud saya NPV, akan dihitung sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah hitung nilai sekarang dari setiap arus kas, lalu jumlah arus kas diskonto ini dinyatakan sebagai NPV proyek. Nah, ini adalah persamaan NPV, di mana di sampingnya udah dijelasin komponen-komponen yang ada. Selanjutnya adalah tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang memaksa NPV proyek ini menjadi sama dengan 0. Di sini ada rumusnya, nanti teman-teman bisa melihat, dan sudah dijelasin juga komponen-komponen yang ada di rumus tadi. Lalu yang selanjutnya adalah IRR berganda. IRR berganda ini jika suatu proyek memiliki arus kas tidak normal, proyek itu dapat memiliki 2 atau lebih IRR. Yang dimaksud 2 atau lebih itu yang pertama adalah tidak normal, yang kedua adalah IRR yang normal. Terus selanjutnya adalah tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR. Nah, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini merupakan formula yang kami temukan di internet. Nanti teman-teman bisa memahami karena memang cukup rumit. Lalu, ini nanti ada di RMK yang lebih jelasnya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah periode pelunasan. Periode pelunasan ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi biaya suatu proyek dari arus kas operasinya. Formula atau rumus dalam menghitung pelunasan adalah sebagai berikut, beserta juga perhitungan pelunasan. Nanti perhitungan ini lebih jelasnya ada di RMK, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan tentang metode-metode penganggaran modal. Yang pertama, NPV atau Net Present Value itu penting, artinya karena memberikan ukuran langsung keuntungan proyek kepada pemegang saham. Yang kedua adalah IRR atau MIRR, juga untuk mengukur profitabilitas. Lalu selanjutnya adalah MIRR menggunakan asumsi tingkat reinvestasi yang lebih baik, dan juga terhindar dari masalah tingkat pengembalian berganda. Lalu yang terakhir adalah pelunasan dan pelunasan diskonto, yang artinya memberikan indikasi akan likuiditas dan risiko suatu proyek. Selanjutnya adalah schedule aliran kas dua proyek dengan usia berbeda. Teman-teman bisa lihat dari tabel di PPT ini, ada proyek A dan proyek B. Perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa proyek B memberikan NPV yang lebih tinggi
dibanding dengan proyek A. Karena itu, proyek B akan dipilih, tetapi NPV merupakan fungsi dari usia proyek. Semakin lama usia proyek, semakin tinggi NPV-nya. Untuk memperoleh perbandingan yang lebih valid, kita perlu menyamakan usia kedua proyek tersebut. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyamakan usia. Proyek A memiliki usia 3 tahun, sedangkan proyek B memiliki usia 6 tahun. Nah, kita bisa menyamakan keduanya menjadi 6 tahun. Proyek A dengan demikian mengalami 2 siklus, sedangkan proyek B mengalami 1 siklus. Schedule aliran kas untuk keduanya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, teman-teman, ini adalah schedule aliran kas dengan menyamakan usia proyek. Lalu yang kedua, equivalent annual NPV. Asumsi yang digunakan metode ini adalah proyek yang ada sekarang akan dilakukan terus-menerus. Perhitungan equivalent annual NPV adalah sebagai berikut. Teman-teman, di bawah ini ada rumus, teman-teman bisa lihat. Lalu, selanjutnya adalah pengaruh inflasi. Jika pasar keuangan efisien, maka pasar investor akan memasuki inflasi yang diharapkan ke dalam tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam kaitannya dengan inflasi. Pengaruh inflasi atau disinflasi harus dimasukkan ke dalam aliran kas, karena tingkat keuntungan yang diisyaratkan biasanya sudah memasukkan inflasi yang diharapkan. Investor sudah memasukkan inflasi ke dalam tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika inflasi tidak homogen di dalam suatu perekonomian, akan lebih baik jika kita menggunakan tingkat inflasi per sektor perekonomian. Perubahan harga yang tidak dikarenakan inflasi, misal karena perubahan permintaan dan penawaran, yang akan mempengaruhi aliran kas, sebaiknya juga dimasukkan ke dalam analisis. Ada beberapa jenis analisis risiko. Ada 3, yaitu analisis sensitivitas, yang kedua analisis skenario, dan yang ketiga analisis simulasi. Analisis sensitivitas, salah satu kecenderungan analisis NPV adalah diperolehnya usulan investasi yang mempunyai nilai NPV yang Puan bayangkan. Usulan investasi atau studi kelayakan proyek yang masuk ke bagian kredit perbankan pasti akan menyajikan angka NPV yang positif. Untuk memperoleh gambaran yang lebih realistis mengenai analisis NPV bisa dilengkapi dengan analisis sensitivitas. Data analisis sensitivitas akan menghitung NPV jika parameter-parameter dalam analisis berubah. Misalkan, manajer keuangan sedang mempertimbangkan usulan investasi sebagai berikut ini. Investasi awal adalah 1.000 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Tidak ada nilai residu. Perhitungan laba rugi dan aliran kas tahunan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat lagi tabel berikut, yaitu laporan laba rugi dan aliran kas. Lalu, tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Dengan demikian, NPV usulan investasi tersebut adalah, nah ini teman-teman juga bisa lihat lagi perhitungan NPV-nya. Karena NPV yang dihasilkan adalah positif, yaitu 316 juta, maka proyek tersebut layak dilakukan. Yang kedua, analisis skenario. Selain menggunakan analisis sensitivitas, manajer keuangan juga bisa melakukan analisis skenario. Pada analisis skenario, manajer keuangan mengidentifikasi skenario tertentu, kemudian menghitung NPV berdasarkan skenario tersebut. Misalkan, manajer keuangan memperkirakan 3 skenario, yaitu kondisi ekonomi jelek, normal, dan baik. Untuk setiap skenario, berikan ini angka-angka untuk setiap variabelnya dan NPV yang diperoleh. Seperti sebelumnya, kita menfokuskan pada 4 variabel. Lalu teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini, yaitu parameter dan kondisi ekonomi
Lalu ada 3 kondisi ekonomi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari parameter-parameternya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika perekonomian menjadi jelek, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar minus 689 juta. Seberapa besar risiko proyek tersebut akan tergantung probabilitas kondisi perekonomian menjadi jelek. Misalkan, probabilitas untuk setiap kondisi perekonomian adalah 20%, 50%, dan 30%. Untuk kondisi ekonomi jelek, normal, dan baik berturut-turut, NPV yang diharapkan adalah, teman-teman bisa lihat lagi, ini perhitungan NPV yang diharapkan. Lalu ada hasilnya yaitu standar deviasi. Manajer keuangan memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai resiko usulan investasi tersebut dengan melakukan analisis sensitivitas dan skenario. Yang ketiga adalah analisis simulasi. Simulasi memperhalus analisis sensitivitas lebih lanjut. Sebagai ilustrasi, misalkan, kita ingin melakukan simulasi terhadap usulan investasi di muka. Misal kita memfokuskan pada satu variabel yang akan disimulasikan yaitu penjualan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menghitung distribusi probabilitas penjualan berdasarkan data histori atau perkiraan lainnya. Setelah memperoleh distribusinya, kita bisa menentukan angka random yang berkaitan dengan masing-masing skenario tingkat penjualan. Berikut ini distribusi probabilitas penjualan yang diperoleh. Teman-teman bisa lihat lagi tabel di bawah ini yaitu tingkat penjualan, probabilitas, dan angka random. Hukum probabilitas mengatakan bahwa probabilitas harus lebih atau sama dengan 0 dan jumlah probabilitas harus 1. Lalu kolom kedua, tabel di atas menunjukkan hal tersebut. Tingkat penjualan 2000 mempunyai probabilitas paling besar yaitu 30%. Kolom paling kanan menunjukkan angka random dengan skala 0 sampai 99 yang berkaitan dengan masing-masing skenario penjumlahan. Yang kedua, memperoleh angka random. Tabel angka random atau program komputer bisa digunakan untuk menghasilkan angka random dengan skala 0 sampai 99. Kita bisa melakukan perhitungan sampai 100 atau 1000 kali, tetapi sebagai ilustrasi, misalkan kita melakukan 10 kali perhitungan. 10 kali perhitungan tersebut menghasilkan angka random seperti dalam tabel ini. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat lagi ada dari 1 sampai 10 kali perhitungan, lalu ada angka random yang dihasilkan. Lalu kita juga bisa lihat tingkat penjualan yang berkaitan dan akan ada hasil NPV-nya. Lalu setelah penjualan ditentukan, NPV bisa dihitung. Kolom paling kanan menyajikan NPV yang diperoleh dengan melakukan 10 kali perhitungan. Rata-rata NPV yang diperoleh adalah positif, yaitu 153 juta dengan standar deviasi 565 juta. Bagian berikut ini menyajikan distribusi frekuensi NPV dengan 10 kali perhitungan. Bentuk distribusi tidak begitu menyerupai distribusi normal, meskipun ada kemiripan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi diagram di bawah ini yaitu distribusi frekuensi NPV dengan simulasi 10 kali perhitungan. Bagian berikut ini menyajikan distribusi frekuensi NPV. Jika kita melakukan perhitungan sebanyak 100 kali, nampak distribusi yang diperoleh mendekati distribusi normal. NPV rata-rata yang diharapkan adalah 416 juta dengan standar deviasi 516 juta. Jadi semakin banyak perhitungan yang dilakukan tentunya menghasilkan angka yang semakin dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.